Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Aslan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Rohman. Bagaimana nih Oke. kabarnya, Kang? Alhamdulillah, Damang. Kang Aslan sehat? Alhamdulillah sehat pisan. Oke, Alhamdulillah. Kita akan memulai untuk kegiatan webinar pada malam hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom pada malam hari ini. Salawat besar salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, senang sekali rasanya saya bisa bertemu lagi nih sama Kang Aslan melalui Zoom meeting pada malam hari ini untuk sama-sama melakukan webinar yang mana temanya pun sangat menarik. Kita akan membahas tentang generasi Z. Namun, sebelum kita lebih lanjut kepada sesi pematerian, saya akan buka terlebih dahulu kegiatan webinar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga berdoa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Kang Aslan dan juga teman-teman peserta semuanya. Jadi untuk webinar hari ini adalah kita akan membahas mengenai generasi Z yang menginspirasi. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang generasi Z, ini kita berbicara tentang pemuda-pemuda di hari ini. Dan kegiatan webinar hari ini diselenggarakan oleh startnow.idn, di mana Startnow ini merupakan sebuah platform yang memang berfokus pada kepemudaan, khususnya kepada generasi Z dan juga generasi milenial. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi Z dan juga generasi milenial, maka kita akan berbicara juga tentang bonus demografi yang akan segera hadir di Indonesia. Dan tentunya kalau kita berbicara bonus demografi, maka kita harus mempersiapkan pemuda-pemudanya agar betul-betul siap dalam menghadapi peluang tersebut. Karena jika tidak dioptimalkan, maka justru kita akan tenggelam dengan peluang yang juga bisa menjadi sebuah tantangan. Dan juga maka dari itu startnow.idn ini berfokus pada kepemudaan melalui literasi dan juga kesehatan, karena dua aspek tersebut menjadi dua aspek penting untuk dimiliki oleh setiap pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Literasi ini merupakan suatu fondasi dan juga nutrisi agar pemuda memiliki suatu bekal untuk menghadapi masa depan. Setidaknya mereka memiliki nutrisi ketika mereka harus bersaing dengan pemuda-pemuda yang lain. Karena nanti di bonus demografinya, ini akan banyak sekali jutaan pemuda yang siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jikalau kita belum memiliki pengetahuan yang luas, tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka kita akan siap tenggelam oleh tantangan zaman dan juga pemuda-pemuda yang lainnya. Begitu juga dengan prinsip kolaborasi. Yang namanya kolaborasi saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga harus memiliki bekal yang sama. Dan tentunya dalam memiliki bekal yang sama ini, kita harus menjadi kolaborator yang baik. Jikalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, bukannya kita menjadi kolaborator yang baik, tapi malah menjadi penghambat yang buruk. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang menjadi generasi Z yang menginspirasi. Menginspirasi di sini temanya cukup menarik dan juga unik, bagaimana kita sebagai pemuda mampu menginspirasi lingkungan sekitar kita. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan persilakan nih kepada Kang Arsan untuk menyampaikan materinya. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Sebentar ya Kang Arslan dan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, inilah pemateri kita pada malam hari ini. Pembicara kita bernama Arslan Muhammad Fahrudin, lahir di Purwakarta pada tanggal 31 Oktober 1998. Dan juga alamat beliau di Kampung Cikondang, RT 8 RW 4, Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Berikut nomor HP dan juga media sosial beliau yang bisa teman-teman lihat di layar. Adapun pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 2 Mekarsari di Purwakarta pada tahun 2005 sampai 2011,
SMPN 2 Darangdan di Purwakarta pada tahun 2011 sampai 2014 dan juga di Seman 1 Cisarua Bandung Barat di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 sampai 2017 dan juga di S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran di Sumedang tahun 2019 sampai sekarang. Adapun pengalaman bekerja beliau ini di KPU RI, KPPS pada tahun 2019 dan juga PT Nissan Motor Indonesia sebagai operator material handling tahun 2017 sampai 2018. Adapun pengalaman organisasi beliau ini di Budidaya Nusantara tingkat nasional sebagai advisor pada tahun 2019 sampai 2020, Forum OSIS Jawa Barat tingkat provinsi sebagai ketua umum pada tahun 2016 sampai 2017 dan Forum OSIS Bandung Barat tingkat kabupaten sebagai ketua 1 tahun 2016 dan juga OSIS Seman 1 Cisarua sebagai koordinator bahasa Inggris 2015 sampai 2016. Adapun prestasi beliau banyak ya teman-teman semuanya, yaitu sebagai juara pertama pemilihan Duta Genre Purwakarta tingkat kabupaten tahun 2020, finalis Duta Baca Jawa Barat tahun 2020, juara 2 Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat tahun 2016, dan juara 2 Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2016. Dan beliau ini merupakan penerima beasiswa Bright Scholarship dari YBM BRI tahun 2020 sampai 2022, dan juga penerima beasiswa Asrama Binasiswa SMA Plus Cisarua dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai 2017. Dan portofolio beliau ini pernah menulis antologi puisi Rumah Kita Penuh Cinta sebagai kontributor, dan juga sebagai kontributor dari antologi puisi Rumah Kita Penuh Kata, dan juga sebagai kontributor dalam antologi puisi Di Balik Sebuah Senyuman. Adapun pengabdian kepada masyarakat yang telah beliau ikuti yaitu sebagai founder atau pendiri dari Saung Cakrawala tahun 2019 dan juga pendiri serta fasilitator Pusat Informasi dan Konseling Remaja Cikondang, Lokomotif Kreativitas tahun 2020. Nah, mungkin itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan mengenai Kang Aslan. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Kang Aslan untuk menyampaikan materinya. Mangga, Kang Aslan. Baik. Sebelumnya saya izin share screen ya, Kang Rohman, untuk PPT-nya. Baik, mangga, Kang Aslan. Sudah bisa? Oke, belum muncul, Kang? Sudah muncul. Oke. Oke, apakah sudah muncul, Kang Rohman? Sudah muncul, Kang Aslan, mangga. Oke, baik. Saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Kang Rohman. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Rohman selaku founder dari Start Now IDN yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di webinar Start Now IDN. Webinar kita pada malam hari ini berjudul menjadi generasi chat inspiratif ya teman-teman. Nah sebelumnya saya sangat senang sekali Kang Rohman untuk memulai sesuatu apapun itu termasuk kepada webinar diskusi seperti itu dengan memulainya dengan sebuah pertanyaan. Nah kalau untuk webinar pada kali ini kita kan berbicara tentang generasi Z. Nah oleh karenanya pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya-tanya siapa itu sih generasi Z gitu kan ya? Apakah saya masuk generasi Z ataukah saya mungkin masuk generasi milenial seperti itu? Karena kan mungkin generasi Z ini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sudah mendengar gitu. Tapi akan tetapi lebih familiarnya mungkin teman-teman gitu dengan generasi milenial. Soalnya generasi milenial itu lebih familiar karena itu yang lebih sering disebutkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, generasi Z ini mungkin lebih agak jarang. Nah, tapi kita kenali siapa sih generasi Z itu? Apakah kita termasuk pada generasi Z atau kepada generasi milenial seperti itu. Nah, ini saya dapatkan dari Pew Research Center, Kang Rohman dan teman-teman. Ini termasuk adalah pengkategorian generasi
yang dimana sebenarnya ada banyak teori-teori tentang pengkategorian atau pengklasifikasian antar generasi ini. Ada penguin teori. Nah, tapi yang saya ambil ini dari Pew Research Center, yang dimana membagi kepada dikatnya itu sampai yang paling bawah itu generasi silent. Nah, di sini ada yang kita kalau berbicara tentang generasi Z, teman-teman, berarti berbicara tentang mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai mereka yang lahir pada tahun 2012. Nah, itu jadi ya, kalau misalkan tadi berarti saya lahir pada tahun 1998, nah berarti termasuk pada generasi Z seperti itu. Kalau misalkan kita berpacu atau berpatokan kepada yang dikeluarkan oleh Pew Research Center ini. Nah, kalau generasi milenial, teman-teman, itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Nah, itu nih yang sering dikampanyekan sama pemerintah gitu, yang sering didengungkan sama pemerintah, generasi milenial, atau nama lain generasi milenial itu adalah generasi Y ya, teman-teman gitu. Jadi berurutan generasi X itu sebelum generasi milenial, ada lagi sebelumnya itu generasi baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini baby boomers ini yang terkenal banget di Amerika. Ada yang paling bawah itu generasi silent yang lahir pada tahun 1928 sampai 1945. Nah, jadi kalau generasi Z tadi ya teman-teman yang lahir pada 97 sampai 2012. Nah, tapi teman-teman kalau kata hasil riset ini juga kalaupun kita misalkan termasuk kepada suatu generasi, misalkan saya kepada generasi Z, belum tentu kita merasa satu kelompok atau merasa lebih bonding gitu ya dengan sesama satu generasi. Bisa saja teman-teman, misalkan saya yang generasi Z itu lebih nyaman atau lebih nyambung gitu ya berinteraksi dengan mereka yang lintas generasi, misalkan sama generasi milenial seperti itu. Nah, itu dimungkinkan karena hal-hal seperti itu dimungkinkan. Nah, pembagian dan pengklasifikasian antar generasi ini pun dibaginya berdasarkan kepada faktor ekonomi, faktor politik, dan sebagainya. Misalkan teman-teman, kenapa sih generasi milenial itu dikatnya sampai tahun 96 gitu ya? Nah, kalau yang saya dapatkan, teman-teman, kenapa dikat sampai 96? Ini salah satunya itu dipengaruhi oleh faktor waktu itu kan pada tahun 98 ada resesi dan dunia itu berada pada ketidakstabilan. Dan ada lagi perang Afghanistan dan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi katanya, kenapa dikat pada tahun 96 untuk generasi milenial itu? Nah, jadi kalau generasi milenial itu, teman-teman, katanya pada terjadi resesi, terjadi perang Afghanistan waktu itu, terjadi peristiwa 9/11 waktu itu di Amerika. Nah, generasi milenial itu sudah memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memorize gitu teman-teman, untuk mengingat hal-hal tersebut yang akan berpengaruh kepada karakter mereka seperti itu. Nah, katanya kalau generasi Z itu belum sampai ke sana gitu, belum bisa untuk sampai mengingat dan bahkan menjadikan hal itu yang mempengaruhi karakter mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi pengkat-katan gitu ya, dikatnya generasi milenial itu sampai tahun 96 seperti itu. Jadi sekarang ngerti ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lahir pada tahun 97 sampai ke sini gitu ya, sampai 2012, itu berarti teman-teman termasuk pada generasi Z. Nah, sekarang teman-teman harus tahu siapa itu generasi Z. Pada awalnya juga teman-teman, generasi Z ini bukan generasi Z ya namanya, ada banyak banget namanya. Sebelum generasi Z ada generasi Y, ada generasi post milenial dan seterusnya seperti itu. Tapi yang lebih terkenal itu sekarang dan lebih dipakai oleh media-media yang dipakai oleh lembaga-lembaga riset ya generasi Z ini gitu, karena itu yang lebih dulu dipopulerkan oleh media-media dan jurnalis-jurnalis yang salah satunya ikut memperkenalkan ini, memfamiliarkan ini adalah Kamus Webster ya, Merriam-Webster teman-teman. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya, nah ini teman-teman kondisi demografi di Indonesia yang terakhir ya teman-teman dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman nih komposisi demografi penduduk Indonesia. Bisa dilihat teman-teman bahwa generasi Z ini mendominasi ya teman-teman dengan 27,94% dari total penduduk Indonesia 270 juta. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri tuh, kira-kira berapa 27,94% dari 270 juta. Berapapun itu, pada hakikatnya teman-teman, pada intinya generasi Z ini saat ini sedang mendominasi teman-teman. Ya, generasi Z ini sedang mendominasi dari total penduduk Indonesia. Nah, apa sih artinya dominasi generasi Z ini dari total penduduk Indonesia?
kalau saya dapat artikan, teman-teman, ini adalah sebuah peluang, teman-teman. Ini adalah sebuah narasi yang selama ini terus dikampanyekan oleh pemerintah dengan istilah bonus demografi, teman-teman. Karena kenapa? Karena generasi Z ini adalah mereka-mereka yang mayoritasnya termasuk pada usia produktif, teman-teman. Tadi kan yang lahir pada tahun 97 sampai 2012 ya. Nah, mayoritas dari generasi Z itu termasuk kepada mereka yang termasuk generasi produktif. Dan ada sebuah fakta menarik juga, teman-teman, bahwa saat ini sedang terjadi transisi di dunia angkatan kerja, yang dimana sebelumnya dunia angkatan kerja itu kan diisi oleh mereka yang termasuk generasi X sama generasi milenial, teman-teman. Nah, tapi saat ini sedang terjadi transisi, di mana generasi X ini sebagiannya sudah mulai memasuki usia pensiun, teman-teman. Nah, dan mereka yang generasi X ini mulai digantikan oleh generasi Z. Nah, nanti ke depannya sekitar 5-10 tahun ke depan, usia angkatan kerja itu akan diisi oleh mereka generasi milenial sama generasi Z. Nah, adapun sekarang yang lahir pada tahun 2013 ke sini, berarti itu termasuk pada generasi post gen ya, atau post generasi Z seperti itu. Itu pun akan terus bertumbuh, teman-teman. Tapi untuk saat ini, untuk 5-10 tahun ke depan, diperkirakan Indonesia ini akan lebih didominasi atau yang akan lebih berperan itu antara generasi Z, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang generasi Z ini harus berbangga dan harus melihat ini sebagai peluang yang dimana teman-teman termasuk usia produktif, yang dimana bonus demografi ini teman-teman diproyeksikan oleh pemerintah akan menjadi suatu media atau fasilitator di mana yang akan mendongkrak atau mendongkel posisi Indonesia gitu ya, baik dari segi ekonomi khususnya seperti itu, karena dengan mendominasinya usia produktif berarti mereka akan lebih menjadi yang diunggulkan atau yang lebih diandalkan dalam hal perekonomian seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus patut berbangga dan harus melihat ini sebagai peluang. Jangan sampai bonus demografi ini justru menjadi bencana demografi, karena kalau misal dan bagaimana caranya supaya tidak menjadi bencana demografi, berarti kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing selaku generasi Z khususnya sebaik mungkin agar kita menjadi versi terbaik dari diri kita gitu ya, agar tadi bonusnya menginspirasi seperti judul kita pada hari ini. Seperti itu. Ini jadi kondisi penduduk atau demografi di Indonesia, teman-teman ya. Oke. Sumber gambarnya tadi dari BPS ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya ingin membicarakan tentang karakteristik generasi Z, teman-teman. Apa aja sih karakteristik atau ciri-ciri dari generasi Z ini, teman-teman? Yang pertama, generasi Z ini tentunya adalah generasi digital, teman-teman. Sudah sangat jelas bahwa generasi Z ini dilahirkan pada generasi internet, karena ketika internet itu sedang booming-boomingnya, teman-teman. Bahkan Dara Trader ya gitu ya, salah satu tokoh global tentang global marketing bilang kalau misalkan swiping gitu ya, scrolling itu tuh udah kayak sepenting bernafas bagi generasi Z ini, teman-teman. Sudah saking digitalnya generasi Z ini seperti itu. Nah, jadi yang pertama, generasi Z ini sudah dikatakan sebagai generasi digital. Yang kedua, teman-teman, generasi Z ini katanya dari hasil yang saya baca, ini sumbernya teman-teman dari Rainmaker Thinking ini, generasi Z ini katanya cenderung otodidak, teman-teman. Karena kenapa? Generasi Z ini cenderung otodidak karena mereka lebih suka melakukan sesuatu itu lebih mandiri, teman-teman. Jadi tidak suka didikte, oleh karenanya mempelajari sesuatu itu lebih cenderung otodidak, atau mempelajari sesuatu itu lebih nyaman dengan cara sendiri, seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman mungkin bisa mengukur diri sendiri ya, yang termasuk generasi Z, apakah memang seperti itu ataupun tidak. Nah, tapi ini hasil yang didasarkan kepada hasil riset, teman-teman. Teman-teman bisa mencocokkan sama dari hasil teman-teman sendiri. Yang selanjutnya adalah terhubung, teman-teman. Nah, hal ini adalah konsekuensi dari yang pertama, teman-teman, karena generasi Z ini adalah generasi digital, teman-teman. Hal ini membuat sebuah konsekuensi generasi Z ini menjadi generasi yang terhubung atau connected. Karena kenapa? Karena yang mereka tidak memiliki batasan-batasan. Dalam generasi Z ini juga dikenal dengan konsep borderless, teman-teman, atau tidak mengenal batasan, teman-teman gitu ya. Jadi kalau dulu gitu mungkinnya sangat terbatas dengan waktu, dengan jarak, space sama time itu sangat menjadi batasan untuk kita berinteraksi. Nah, tapi hal itu tidak menjadi sebuah batasan bagi generasi Z, karena mereka itu telah menjadi generasi digital, dan konsekuensinya adalah mereka menjadi terhubung dan menjadi generasi borderless, teman-teman, atau tidak mengenal batasan gitu ya.
Dan bahkan di studi saya pun bisa di saya selaku mahasiswa hubungan internasional dipelajari bahwa di masa depan itu sangat mungkin bahwa konsep-konsep nasional atau batas-batas negara itu memudar gitu teman-teman, dan bahkan menciptakan sebuah konsep baru di mana keterhubungan individu itu lebih kuat gitu ya. Nah, jadi patut dinantikan nanti di masa depan seperti apa konsep keterhubungan ini, apakah dapat berkembang menjadi sebuah konsep yang baru seperti itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah karakteristik dari generasi Z ini lebih toleran teman-teman. Kenapa lebih toleran? Karena generasi Z ini karena tadi terhubung, konsekuensi dari terhubung tadi, mereka lebih mengerti satu sama lain, teman-teman. Mereka banyak mengetahui keadaan, kondisi dari masyarakat di seluruh dunia gitu, lebih memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, karena mereka lebih memahami perbedaan yang ada, mereka menjadi lebih toleran, teman-teman, lebih memahami bahwa perbedaan itu hal yang maklum, hal yang tidak perlu dipermasalahkan seperti itu. Nah, jadi salah satu konsekuensi dari generasi ini adalah toleran, dan karena mereka juga memiliki global mindset teman-temannya. Jadi berpikirannya itu melihat kepada global karena mereka itu borderless, tidak mengenal batasan, bisa berinteraksi dengan manapun, bisa mengetahui informasi dimanapun, keadaan dimanapun, bisa mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada dengan mereka. Oleh karena itu mereka bisa lebih menerima perbedaan-perbedaan itu dan tidak mempermasalahkan itu, teman-teman. Nah, jadi generasi Z ini keren banget, bisa lebih toleran, teman-teman. Yang selanjutnya adalah terbiasa multitasking, teman-teman. Kenapa terbiasa multitasking? Karena generasi Z ini dari awal sudah didikte atau sudah dibiasakan dengan digital, teman-teman, digitalisasi gitu. Dengerin musik, generasi Z itu udah biasa dengerin musik sambil nyetir, biasa masak sambil dengerin musik, dan sebagainya, teman-teman. Jadi terbiasa banget sama multitasking ya, teman-teman, generasi Z ini. Kalau dari hasil kata riset atau artikel yang saya temukan seperti itu. Nah, tapi dari artikel lain yang saya temukan bahwa multitasking itu sebenarnya, teman-teman, kalau dilakukan dalam jangka waktu lama dan jangka waktu berat itu berefek kepada negatif ya, teman-teman, kepada kondisi otak kita, karena pada hakikatnya kita hanya bisa melakukan satu pekerjaan pada satu waktu gitu ya. Kalaupun misalkan memang ada pengecualian, saya juga membaca risetnya, tapi itu hanya sebagian kecil dari penduduk di muka bumi ini yang memiliki kelebihan gitu ya, kalau dari hasil riset yang saya baca. Jadi mayoritasnya itu manusia itu hanya bisa melakukan satu pekerjaan pada satu waktu. Seperti itu. Nah, juga jadi harus fokus gitu, teman-teman. Fokus itu kan kepanjangannya apa? Follow one course until success gitu ya. Jadi ikuti satu hal sampai hal itu berhasil atau sukses. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini karakteristik dari generasi Z. Yang pertama, generasi digital, sudah sangat jelas. Yang kedua, cenderung autodidak, teman-teman. Yang ketiga, terhubung atau connected, yang mana berimplikasi kepada mereka jadi toleran karena memiliki global mindset. Yang kelima, itu terbiasa multitasking, teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya ada juga nih, teman-teman, stigma negatif terhadap generasi Z, teman-teman. Ya, karena kan saat ini banyak sekali generasi sebelum kita, mungkinnya generasi milenial, generasi X gitu, generasi baby boomer sebelumnya, yang melihat generasi Z ini yang pertama sebagai ingin serba instan, teman-teman, gitu ya. Karena mungkin kita terbiasa dari kecil dibiasakan dengan hal serba cepat gitu ya. Ada makanan cepat saji gitu ya, ada semuanya pokoknya serba cepat. Nah, hal ini distigma oleh generasi lain bahwa generasi Z ini pengennya serba instan gitu ya, tidak bisa menghargai proses gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu? Teman-teman bisa jawab sendiri ya, yang selaku generasi Z seperti itu. Yang kedua, katanya teman-teman, kekurangan interpersonal skills, teman-teman. Interpersonal skill itu apa sih? Interpersonal skills itu adalah skill-skill kita untuk berhubungan, teman-teman, dengan individu lain. Seperti itu. Nah, jadi kayak komunikasi, kayak berinteraksi, teman-teman. Nah, katanya generasi Z ini distigmakan gitu ya, teman-teman, bahwa mereka itu kekurangan interpersonal skills. Karena kenapa? Katanya sih, teman-teman, karena generasi Z ini kebanyakan main HP, kebanyakan di dunia maya, di dunia digital. Jadi ketika mereka menghadapi dunia nyata, teman-teman, mereka seperti gagap untuk menghadapi dunia real world-nya seperti itu, dan juga ya mereka jadi susah untuk berkomunikasi secara langsung gitu, teman-teman. Nah, itu jadi stigma negatif yang kedua yang ditimpakan kepada generasi Z oleh generasi-generasi sebelumnya, teman-teman.
Yang ketiga, teman-teman, cenderung individualis katanya, teman-teman. Karena kenapa? Ini juga konsekuensi dari generasi Z yang terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Jadi mereka itu cenderung memikirkan diri mereka sendiri dan cenderung bermain dengan dunia maya. Oleh karenanya ketika mereka berkaitan dengan interaksi secara langsung, teman-teman, mereka lebih memikirkan diri sendiri atau tidak ingin hidup secara berkelompok, teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya, lebih susah diatur, teman-teman. Nah, hal ini sebetulnya berkaitan dengan karakteristik generasi Z yang tadi saya sebutkan, yang dimana salah satunya itu generasi Z itu cenderung otodidak, teman-teman, atau ingin melakukan sesuatu itu secara mandiri. Di mana saya juga menemukan hasil sebuah riset, ternyata generasi Z ini katanya kalau di dunia kerja itu challenging, teman-teman, untuk sebuah perusahaan karena mereka itu lebih susah diatur. Dan karena mereka itu ya susah diatur karena mereka ingin melakukan itu secara sendiri, teman-teman, secara mandiri gitu, nggak mau didikte, teman-teman. Nah, jadi ini menjadi suatu tantangan generasi Z di dunia kerja seperti itu, di sebuah perusahaan gitu ya. Mungkin kalau misalkan bosnya generasi milenial atau generasi baby boomer gitu ya, ngelihat misalkan bawahannya gitu generasi Z, ya harus sabar-sabar bosnya dan harus bisa mengkondisikan atau membaca karakter dari generasi Z itu sendiri, teman-teman, dan justru mengkonversi itu menjadi sebuah keunggulan atau potensi, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, stigma negatif yang dialamatkan kepada generasi Z adalah katanya punya mental lembek, teman-teman. Ini sebenarnya berkaitan dengan tadi ingin serba instan. Jadi mereka itu generasi Z ini katanya cenderung tidak menghargai proses dan ingin serba instan, makanya tidak bisa dilatih mentalnya, teman-teman. Cenderung untuk ingin segala sesuatu serba instan dan tidak menghargai proses. Oleh karenanya mentalnya jadi tidak terlatih, teman-teman, tidak bisa menghadapi kegagalan, teman-teman. Nah, hal dari semua faktor-faktor ini, teman-teman, dari semua stigma negatif yang dialamatkan terhadap generasi Z, kita bisa buktikan nih, teman-teman, selaku generasi Z, apakah benar stigma-stigma negatif yang dialamat kepada generasi Z ini, apakah semuanya benar ataupun tidak. Nah, itu tergantung kepada kita, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya, teman-teman, kalau kita udah kenal ya siapa itu generasi Z, terus karakteristiknya seperti itu dan stigma negatifnya seperti itu yang dialamatkan oleh generasi sebelumnya dan mungkin lembaga-lembaga riset gitu yang sudah meneliti generasi Z gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya jadi generasi Z yang inspiratif, teman-teman? Gimana sih? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Kalau kita rumusnya itu, kalau kita ingin memberikan inspirasi atau menjadi generasi Z yang berinspiratif ataupun generasi apapun lah seperti itu ya, yang namanya menjadi inspirasi atau inspiratif itu, kita harus memiliki karya, teman-teman. Kita harus memiliki prestasi yang dimana karya dan prestasi itu akan menginspirasi teman-teman, baik teman-teman kita ataupun misalkan generasi sebelum kita gitu ya. Karena dari karya prestasi itulah mereka akan menjadi lebih faktor-faktor yang mendorong orang lain yang ingin menjadi seperti kita ataupun jangan menjadi seperti kita gitu ya, ingin menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sebelumnya. Karena dengan karya dan prestasi itu kan ada proses yang dilalui ya, teman-teman, ada proses yang dilalui, ada usaha yang dilalui, dan ada kegagalan-kegagalan mungkin ya yang dihadapi seperti itu. Dari hal-hal tersebut maka lahirlah karya, maka dicapailah prestasi, dan bonusnya, teman-teman, itu bisa menginspirasi orang-orang lain seperti itu ya, bisa menginspirasi generasi sebelumnya, bisa menginspirasi bahkan mungkin generasi setelahnya seperti itu. Jadi kalaupun kita ingin menginspirasi atau menjadi seseorang yang inspiratif, teman-teman, kita harus memiliki karya, kita harus memiliki prestasi gitu ya. Nah, terus gimana sih, Kak, cara misalkan berprestasi ala generasi Z? Apakah harus sama kayak generasi-generasi sebelumnya gitu ya? Nah, jawabannya tidak, teman-teman ya. Kita selaku generasi Z, misalkan kalau ada seorang gitu ya, generasi Z yang bercita-cita, cita-cita saya pengen jadi PNS gitu ya, itu bukan lagi cita-cita seorang generasi Z, teman-teman. Itu mungkin generasi dulu seorang baby boomers gitu ya, generasi tadi silent, generasi milenial. Mungkin itu masih bisa ditoleransi atau masih bisa masuk di akal, teman-teman, kalau cita-cita mereka jadi PNS dan jadi cita-cita yang mainstream gitu ya, teman-teman. Nah, generasi Z ini karena kalian lahir dengan segudang potensi, teman-teman, lahir di dunia digital, dibesarkan oleh digital, internet, dan semacamnya, teman-teman bisa lebih mengeksplor diri teman-teman dengan
bisa berkarya dan mengembangkan diri teman-teman dengan yang apa teman-teman sukai. Bisa jadi atlet e-sport ya teman-teman, bisa menjadi seorang musisi gitu ya, bisa nyanyi-nyanyi gitu ya, bisa menjadi atau bikin startup teman-teman, sekarang lagi booming, bisa bikin konten kreator, bisa jadi traveler gitu ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan ini pada generasi sebelumnya gitu teman-teman, mereka yang lahir pada tahun 80-an, generasi baby boomer, generasi milenial, mungkin atau pekerjaan-pekerjaan atau prestasi semacam ini, karya semacam di bidang ini mungkin terlihat semacam lelucon ya teman-teman, atau misalkan masa sih main game bisa menjadi sebuah pekerjaan. Nah, kalau sekarang teman-teman hal itu bukan jadi lelucon lagi, justru hal itu menjadi sebuah peluang yang dimana di dalamnya itu potensi pendapatan atau return-nya itu bahkan bisa lebih besar dari kita jadi PNS, kita jadi posisi-posisi atau prestasi karya-karya yang mainstream dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya potensi peluang yang dimiliki oleh generasi Z ini sangat luar biasa dengan semua peluang-peluang aspek-aspek eksternal dunia yang sekarang connected gitu ya teman-teman, peluang bisa teman-teman dapatkan di mana-mana. Generasi Z ini bisa lebih mengembangkan diri mereka menjadi lebih tidak terbatas teman-teman. Jadi bukan hanya batasan jarak dan waktu tadi yang tidak terbatas, tapi mimpi-mimpi teman-teman juga menjadi tidak memiliki batasan teman-teman. Jadi apapun itu teman-teman bisa gitu dengan semua peluang yang teman-teman dapatkan gitu ya selaku generasi Z. Ini jadi privilege teman-teman, privilege generasi Z yang tidak generasi sebelumnya tidak didapatkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus maksimalkan potensi teman-teman agar teman-teman bisa menjadi versi terbaik dari diri teman-teman, bisa berkarya dan berprestasi, hasilnya tadi bisa menginspirasi. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman bertanya nih, Kang, kalau misalkan saya udah tahu siapa itu generasi Z, dan saya udah tahu karakteristiknya, saya udah tahu stigma negatifnya, dan saya udah tahu kalau saya pengen menginspirasi atau pengen menjadi generasi inspiratif, berarti saya harus punya prestasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kang, kalau misalkan saya pengen berprestasi gimana sih? Atau saya pengen berkarya, gimana sih caranya gitu? Saya selaku generasi Z ingin berkarya atau mengembangkan potensi diri saya. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya. Nah, jawabannya teman-teman adalah yang selalu saya sampaikan dimanapun. Kemarin juga saya baru sampaikan ini di pematerian sebelumnya gitu ya. Kalaupun teman-teman ingin jadi apapun itu, teman-teman ingin melampaui diri teman-teman, teman-teman ingin menjadi versi terbaik diri teman-teman, teman-teman pengen berprestasi, berkarya, dan bonusnya menginspirasi tadi, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengenali diri teman-teman pribadi sendiri ya teman-teman. Ya, gimana sih caranya? Nah, ini saya berikan alternatif solusi ataupun alat-alat teman-teman untuk cara teman-teman bisa mengenal diri teman-teman pribadi. Ada SWOT, Ikigai, The Five Thinking Styles, ada The Lens of Human Understanding, ada The Johari Window, dan ada banyak lagi teman-teman ya. Ada banyak lagi alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengenal diri teman-teman masing-masing. Contohnya teman-teman kita simulasikan salah satunya ada SWOT yang paling terkenal gitu, yang paling mainstream. Saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengar SWOT ini. Kalau SWOT itu kan kepanjangan dari strength, S-nya itu W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, T-nya itu threat gitu ya. Kalau strength, nah kalau S sama W-nya itu strength sama weakness itu adalah faktor-faktor yang berasal dari kita teman-teman. Jadi kita harus mengenal nih strength, kekuatan kita apa sih teman-teman, kelebihan kita, keunggulan kita apa sih. Nah, kalau weakness apa sih kelemahan kita teman-teman yang berasal dari dalam diri kita gitu ya. Kalau misalkan opportunity sama threat itu yang berasal dari faktor eksternal teman-teman. Misalkan kalau opportunity, misalkan kesempatan gitu ya, peluang teman-teman dilahirkan sebagai generasi Z. Nah, itu opportunity teman-teman, itu privilege teman-teman dilahirkan sebagai generasi Z ya. Ataupun misalkan threat gitu yang dari faktor eksternal, misalkan teman-teman baru putus nih dari pacar teman-teman. Nah, itu bisa dari faktor eksternal yang mengancam kepada potensi dan diri dari teman-teman gitu ya. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman pengen berprestasi, pengen melampaui diri, teman-teman harus kenal dulu dari diri teman itu siapa, apa sih kesukaan saya, apa sih kelemahan saya. Nah, dari semua variabel-variabel tersebut, itu bisa teman-teman dibuat sebagai bahan pertimbangan, bahan keputusan untuk teman-teman mengambil langkah selanjutnya untuk teman-teman memilih
apa saja pilihan yang tepat bagi teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman nggak mungkin bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup teman-teman kalau teman-teman belum mengenal diri teman-teman ya. Jadi syarat pertama adalah teman-teman harus self-aware. Self-awareness, harus aware sama diri kita masing-masing, sama potensi kita, sama kelemahan kita, teman-teman harus self-aware. Dan syaratnya teman-teman, kalau teman-teman pengen self-aware sama diri teman-teman, syaratnya adalah teman-teman harus jujur sama diri teman-teman. Teman-teman nggak boleh self-deception gitu ya. Kalau saya membahasakan itu, nggak boleh menipu diri sendiri gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan tadi contoh kita simulasikan dipakai alat analisis SWOT ini. Kalau ketika orang-orang yang takut atau tidak jujur kepada dirinya sendiri, ketika mereka menganalisis dirinya sendiri, mereka cenderung menipu dirinya sendiri, teman-teman. Ketika contohnya pakai alat analisis SWOT ini, ketika pada konteks weakness, teman-teman, atau kelemahan diri mereka sendiri, mereka takut untuk mengungkap atau mengenal kelemahan mereka diri mereka masing-masing, teman-teman, atau diri mereka pribadi. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman pengen mengenal diri teman-teman harus jujur apa kelemahan teman-teman, apa yang tidak teman-teman sukai, karena itu bakalan jadi sebuah analisis. Gini deh teman-teman, sederhananya kalau misalkan sebuah dokter gitu ya, analisisnya salah, ngasih obatnya otomatis bakal salah dong. Nanti kalau misalkan ngasih obatnya salah, nanti otomatis apakah sakitnya itu bakalan sembuh? Tidak ya teman-teman, justru bakalan semakin parah. Nah, jadi self-aware ini adalah tahap pertama analisis apa sih potensi teman-teman, apa sih kekurangan teman-teman yang akan teman-teman jadikan sebuah bahan pertimbangan untuk teman-teman membuat keputusan yang akan berimplikasi besar bagi kehidupan teman-teman. Yang dimana teman-teman kalau misalkan udah bisa mengenal diri teman-teman, bisa melampaui atau surpassing batas-batas dari diri teman-teman, bisa berprestasi, bisa berkarya, dan bonusnya bisa menginspirasi teman-teman. Jadi harus self-aware, dan syaratnya jangan tipu-tipu diri teman pribadi, jangan self-deception. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah konsep atau dari hasil buku ya teman-teman, yang dimana disampaikan oleh di sini namanya Angela Duckworth, teman-teman, yang dimana saya sangat percaya bahwa kalau semua generasi Z punya grit, teman-teman. Jadi judulnya ini grit, judul bukunya ini grit yang disampaikan oleh Angela Duckworth. Saya sangat percaya kalau misalkan generasi Z punya grit ini, generasi Z akan bisa memaksimalkan potensi mereka, teman-teman, akan bisa memanfaatkan semua keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z ini. Seperti itu. Nah, terus apa sih itu grit? Nah, jadi teman-teman, grit itu grit itu adalah kombinasi dari enthusiasm, endurance, passion, perseverance, resilience, dan long term, teman-teman ya. Nah, jadi grit itu adalah kombinasi yang pertama dari antusiasme, endurance, ketahanan, passion, apa yang kita sukai, perseverance, ketekunan kita, teman-teman, resilience, kekuatan kita untuk bangkit, teman-teman. Nah, jadi grit ini kalau saya bahasakan, teman-teman, adalah gabungan itu semua. Jadi grit itu adalah kemampuan kita untuk antusiasme pada sesuatu bidang, teman-teman, tapi dalam jangka waktu yang lama, long term, teman-teman. Jadi tidak, kalau bahasa kasarnya gitu, tidak anget-anget tai ayam gitu ya, teman-teman. Tidak cuma sebulan, 2 bulan, tapi setahun, 2 tahun, dan seterusnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya grit, teman-teman akan fokus, yang pertama fokus pada suatu bidang dan tidak akan menyerah, akan tekun, teman-teman, akan perseverance dalam hal bidang tersebut. Sekalipun teman-teman mengalami sebuah kendala, menghadapi sebuah obstacle, tantangan, bahkan failure, kegagalan, itu tidak akan menjadi sebuah faktor yang membuat teman-teman mundur, yang membuat teman-teman menyerah, seperti itu. Nah, itulah grit, teman-teman. Jadi sekalipun misalkan teman-teman menghadapi kegagalan gitu ya, teman-teman masih punya resilience. Apa itu resilience? Resilience itu adalah kemampuan kita untuk bangkit ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita menghadapi sebuah keadaan sulit gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya grit, sekalipun teman-teman menghadapi tantangan, teman-teman tidak akan melihat itu sebagai sebuah hal yang bisa menjatuhkan gitu. Intinya, ya teman-teman bakal bisa menghadapi itu dan akan melihat sebuah kegagalan itu sebagai sebuah ya proses, teman-teman, seperti itu. Nah, syaratnya itu teman-teman harus punya grit ini, dan kalau grit itu
dibahasakan juga sama Angela Duckworth itu seperti kita bukan kita seperti lomba bukan seperti kita lomba sprint, tapi kita seperti lomba maraton, teman-teman. Jadi kalau sprint itu kan jangka pendek, gitu. Kalau maraton itu kan jangka panjang, berarti kita harus menghemat tenaga kita harus punya strategi gimana sih supaya tenaga kita bisa hemat dan kita bisa antusiasme kita bisa dijaga, teman-teman, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan generasi Z punya grit ini, tadi kan stigma negatif yang dialamatkan kepada generasi Z itu mentalnya lembek gitu ya. Kalau misalkan menghadapi kegagalan itu suka langsung menyerah gitu, misalkan pengen serba instan. Nah, kalau misalkan generasi Z punya grit, teman-teman, saya sangat percaya generasi Z ini bisa memaksimalkan potensinya sekaligus bisa menutupi segala stigma negatif atau kekurangan yang didapati dalam generasi Z ini, teman-teman. Jadi generasi Z ini saya percaya butuh banget grit, teman-teman. Jadi grit ini juga, teman-teman, kalau saya bahasakan dalam analogi lain, kalau misalkan kita sering deh ya nemu gitu ya pas kecil ada anak-anak yang jago ngitung gitu, teman-teman. Ada yang anak-anak yang jago misalkan di bidang musik atau dan seterusnya, teman-teman. Tapi misalkan setahun, 2 tahun dan di masa depan, hal itu tidak menjamin, jadi kejagoan mereka di masa kecil tidak menjamin masa depan mereka itu cerah, teman-teman. Seperti itu. Hal ini kenapa? Karena biasanya orang-orang yang punya talent itu mereka cenderung punya gritnya itu rendah gitu ya. Karena mereka lebih percaya kepada talent daripada kepada usaha, teman-teman. Nah, itulah salah satu yang membedakan orang yang punya grit gitu ya. Mereka itu nggak percaya kalau misalkan talent itu ya cuma di situ-situ aja, teman-teman. Talent itu bisa berkembang, kita itu bisa hidup itu bukan gift, bukan pemberiannya seperti itu saja gitu ya, teman-teman, tapi semuanya itu skill itu bisa di-upgrade, kualitas diri kita bisa di-upgrade. Oleh karenanya ya dengan punya grit ini tadi, teman-teman, generasi Z bakalan punya mindset di mana segala sesuatu itu bisa dirubah, termasuk kapasitas diri dari diri kita pribadi gitu, teman-teman. Jadi tadi kalau saya urutkan, teman-teman, kalau misalkan generasi Z gitu ya, pengen menginspirasi, yang pertama harus berkarya dengan prestasi, terus bonusnya menginspirasi, terus gimana harus bisa berkarya dengan prestasi, harus punya self awareness, dan harus punya self awareness, teman-teman, generasi Z harus punya grit, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus mungkin dari teman-teman selanjutnya nanya, kalau saya pengen punya grit, apakah itu sebagai dampak atau akibat atau misalkan pemberian dari Tuhan? Tidak ya, teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, grit ini adalah sebuah proses yang dimana teman-teman bisa usahakan, teman-teman. Lalu gimana caranya? Nah, ada sebuah konsep, teman-teman, yang selanjutnya pengen saya kenalkan dari namanya Carol Dweck, teman-teman. Ada bukunya juga, Mindset, teman-teman bisa baca sendiri. Nama bukunya itu Mindset. Nah, kalau teman-teman pengen punya grit ini, teman-teman harus punya growth mindset, teman-teman. Apa sih itu growth mindset? Jadi, nah ini teman-teman yang saya pengen bagikan sama teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya grit, tadi pengen punya ketahanan gitu ya, pengen punya antusiasme jangka panjang, tidak cuma pada saat itu saja, tidak cuma sebulan, 2 bulan, habis itu nyerah, habis itu mundur. Teman-teman harus punya yang namanya growth mindset. Apa sih itu growth mindset, teman-teman? Nah, ini juga ada perbandingan ya, teman-teman. Lawan dari growth mindset itu ada fixed mindset, teman-teman. Lalu apa sih growth mindset sama fixed mindset, teman-teman? Yang pertama, teman-teman, orang-orang yang punya fixed mindset, teman-teman, mereka cenderung anti feedback, teman-teman. Mereka cenderung tidak menyukai nasihat. Mereka melihat nasihat, feedback itu sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka, sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka, teman-teman. Mereka tidak menyukai itu dan mereka sudah merasa paling benar, teman-teman. Nah, hal ini adalah lawannya itu growth mindset, teman-teman. Orang-orang yang punya growth mindset, teman-teman, mereka menyukai feedback, mereka menyukai nasihat, mereka melihat feedback, nasihat itu sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan diri mereka, yang bisa menjadi variabel penentu yang bisa mengembangkan diri mereka, teman-teman, yang bisa mengembangkan kalau di bisnis mereka, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus suka sama feedback ya, kalau teman-teman pengen punya growth mindset. Yang kedua, teman-teman, orang-orang yang cenderung fixed mindset, teman-teman, mereka cenderung menghindari tantangan, teman-teman. Mereka melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka. Kalau di bisnis gitu ya, misalkan ada sesuatu tawaran dan hal itu cenderung bisa menjatuhkan mereka, ya orang-orang yang punya fixed mindset,
ya mereka tidak akan mengambil resiko itu, teman-teman. Sebaliknya orang-orang yang punya growth mindset, mereka adalah seorang risk taker, teman-teman, tapi selain mereka mengambil resiko itu, teman-teman, resiko itu, mereka mengukur resiko itu dan melihat itu sebagai potensi untuk kesempatan untuk maju, teman-teman. Jadi bukan hanya melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka, kalau di bisnis bisa membangkrutkan mereka gitu ya, teman-teman. Tapi mereka melihat tantangan itu sebagai batu loncatan atau milestone yang bisa mengembangkan bisnis mereka, kalau di dunia bisnis, yang bisa mengembangkan kapasitas diri mereka gitu ya, teman. Kalau misalkan berbicara dalam konteks perkembangan diri pribadi seperti itu. Jadi teman-teman harus suka nih sama tantangan, harus jangan suuzon dulu gitu ya sama tantangan, harus husnuzon, harus positive thinking sama tantangan. Barangkali tantangan itu bisa mengantarkan bisnis teman-teman, diri teman-teman kepada level selanjutnya yang lebih maju, yang lebih baik, versi upgrade dari diri teman-teman. Gitu. Lalu teman-teman, yang nomor 3, orang-orang yang fixed mindset, teman-teman, cenderung iri melihat kesuksesan orang lain, teman-teman. Mereka melihat kesuksesan orang lain itu berarti sebagai kegagalan mereka gitu ya. Mereka melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang tetap atau permanen, teman-teman. Sebaliknya, teman-teman, orang-orang yang punya growth mindset, mereka mengapresiasi kesuksesan orang lain, justru mereka pengen belajar dari kesuksesan orang lain itu, mereka bakal ajak orang sukses itu, sekalipun itu teman mereka, sekalipun itu musuh mereka, mereka akan ajak mereka makan siang, mereka bakal bilang sama dia, wah gila, keren lu bro, dan sambil tanya-tanya, sambil gali informasi, sambil belajar dari kesuksesan mereka, teman-teman. Itu orang-orang yang punya growth mindset, teman-teman, atau mindsetnya itu atau pola pikirnya itu berkembang, teman-teman, tidak fix, tidak tetap, tidak statis ya teman-teman, tapi dinamis gitu. Jadi teman-teman nggak boleh nih kalau misalkan ngelihat kesuksesan teman-teman gitu ya, teman-teman dari teman-teman itu sukses atau mendapatkan capaian sesuatu, nggak boleh iri, justru teman-teman harus mengapresiasi mereka dan mau belajar dari kesuksesan mereka, teman-teman, gitu ya. Dan bahkan makanya ada sebuah konsep, teman-teman, yang saya ingat betul dari seorang ternama namanya Li Ka-shing, teman-teman. Itu salah satu orang terkaya di Asia gitu ya. Dia itu jadi ngebagiin sebuah konsep di mana kalau misalkan katanya lu punya duit, kata Li Ka-shing ini, 20% dari total anggaran kamu itu pakailah buat mentraktir orang-orang, teman-teman. Orang-orang seperti apa yang ditraktir? Orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih bijak, orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang lebih sukses dari teman-teman. Nah, itu cara gimana kalau kata Li Ka-shing, rumus buat teman-teman bisa mengembangkan jaringan teman-teman. Rumus 20% tadi ya, teman-teman. Sisanya buat apa? Teman-teman bisa cari sendiri. Karena ini konteksnya buat mengembangkan jaringan gitu ya, buat teman-teman belajar dari kesuksesan orang lain gitu. Nah, nomor 4, teman-teman. Orang-orang yang punya fixed mindset, teman-teman, mereka melihat segala sesuatu itu given dan unchangeable, teman-teman. Atau mereka melihat sebagai sesuatu bakat gitu ya, sebagai sesuatu yang tetap, teman-teman. Misalnya kayak gini, kalau misalkan orang-orang yang punya fixed mindset melihat kalau saya nggak bisa main musik gitu ya, nggak bisa main gitar, ya udah berarti dari sananya saya nggak bisa main gitar ya gitu, teman-teman. Sebaliknya, teman-teman, orang-orang yang punya growth mindset ketika mereka tidak bisa sesuatu, mereka melihat itu sebagai sebuah proses, mereka melihat hal itu sebagai dinamika, teman-teman. Jadi kalaupun mereka misalkan gagal, mereka misalkan menghadapi ketidakbisaan ketika menghadapi sesuatu, ketika mereka mempelajari sesuatu, teman-teman, dan mereka stuck, ya mereka percaya kalau misalkan ya hal itu bisa berubah, hal itu hanya dinamika hidup yang kalau misalkan gue tambah effort gue tambah usaha saya gitu ya, saya tambah usaha saya tambah kapasitas atau durasi dari usaha saya menambah niat saya menambah kesungguhan saya. Orang yang punya growth mindset percaya hal itu dapat berubah gitu ya, teman-teman. Hal itu bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih baik, tidak tetap seperti itu, tidak given, tapi changeable, dapat diubah seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa milih nih, teman-teman pengen punya mindset yang fixed mindset atau growth mindset. Kalau teman-teman punya growth mindset, teman-teman bakal punya grit, teman-teman berarti bakal punya self-awareness, berarti teman-teman bakal punya potensi yang besar untuk berprestasi, untuk berkarya, hasilnya teman-teman bisa jadi generasi Z yang menginspirasi, teman-teman. Jadi sangat penting buat teman-teman punya growth mindset ini agar tadi menghasilkan
efek atau dampak domino yang bersifat positif, teman-teman. Nah, untuk menutup pada sesi malam hari ini, teman-teman, saya mendapatkan quote yang sangat luar biasa dari Greta Thunberg, yang termasuk juga generasi Z ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman keterlaluan nih, nggak tahu Greta itu siapa. Kata Greta tuh, I'm not that special, I cannot convince everyone, I'm just going to do what I want to do, and what will have the most impact. Ya, jadi teman-teman, kata Greta itu, aku nggak bisa meyakinkan setiap orang, teman-teman. Aku cuma mau melakukan apa yang mau aku lakukan, dan aku mau melakukan apa yang punya impact besar bagi masyarakat, teman-teman. Nah, saya percaya generasi Z ini dengan segudang potensinya bisa melakukan apapun dengan potensi dan kapasitas diri mereka, dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, bisa memiliki karya, prestasi diri mereka pribadi masing-masing, dan nampaknya bisa menginspirasi, dan alur prestasi dan karya ini bisa menjadi alur prestasi dan karya kolaborasi atau kolektif, teman-teman. Jadi tidak menjadi sesuatu atau tidak sekaligus menghapus stigma negatif tentang generasi Z yang individualis, teman-teman. Saya percaya generasi Z bisa menjadi generasi yang mementingkan kepentingan kelompok, mementingkan kepentingan negara, bangsa, dan global gitu ya, teman-teman, karena generasi Z punya global mindset. Saya percaya, dan caranya teman-teman, generasi Z harus bisa melakukan apa yang teman-teman mau lakukan, dan bukan cuma apa yang mau teman-teman lakukan, tapi teman-teman harus bisa self-aware sama diri teman-teman, dan hasilnya saya percaya generasi Z ini bisa menjadi generasi, khususnya bagi Indonesia, bisa menjadi generasi yang menopang kebangkitan Indonesia di momentum bonus demografi ini, dan hasilnya bisa menginspirasi, teman-teman. Mungkin itu, Kang Rohman dan teman-teman, yang bisa saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Tadi jadi urutannya seperti itu, biar teman-teman selaku generasi Z khususnya bisa menjadi generasi Z yang menginspirasi dan menghasilkan dampak-dampak kebaikan bagi komunitas ataupun masyarakat. Seperti itu. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator Kang Rohman untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih, Kang Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Kang Aslan nih mengenai generasi Z yang menginspirasi. Tadi banyak dijelaskan mengenai karakteristik dari generasi Z itu sendiri, terus juga generasi Z itu sebetulnya siapa sih, dan juga berbagai macam hal yang lain nih mengenai generasi Z. Jadi luar biasa sekali nih dari pemaparan Kang Arslan, banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang saya dapatkan nih. Padahal tuh untuk berinspirasi tadi tuh salah satunya adalah dengan berkarya, dan dengan Kang Arslan hari ini memberikan materi pun adalah sebagai suatu bukti bahwa Kang Arslan itu telah menginspirasi saya dan juga teman-teman peserta yang lain dengan karyanya, yaitu memaparkan materi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom berkirim pesan dengan cara menuliskan nama _ pertanyaan. Oke, mungkin sebelumnya Kang Arslan boleh di stop share screen terlebih dahulu. Iya, siap, Kang. Tapi ini saya terkendala, ini kan mau saya tiba-tiba mati. Bisa dibantu stop share-nya nggak sama moderator, sama host? Boleh Kang, sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama itu dari Lois Alkaran Sirait. Ini dari Universitas Islam Riau. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan semangat generasi zilenial agar mampu mengembangkan teknologi dengan baik? Begitu, Kang Arslan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada tadi Luis ya namanya? Ya, Kang Luis. Oke, kepada Kak Luis pertanyaannya, jadi gimana sih Kak kalau misalkan generasi ini kan identik, tadi saya sampaikan juga ya, identik sama generasi digital gitu, identik sama internet. Gimana sih biar kita bisa menguasai semua itu? Jujur teman-teman, saya juga masih belajar satu persatu tentang skill, digital skill gitu ya. Karena hal itu hal yang sangat wajib banget untuk generasi Z dikuasai. Saya sepakat sama tadi sama yang Kang Luis sampaikan. Jadi bahkan ada sebuah riset dari Microsoft itu bahwa
ke depan 5 sampai 10 tahun ke depan bakal ada 180 juta ya, kalau nggak salah ingat saya baca hasil risetnya itu bakal ada 180 juta lapangan pekerjaan di dunia digital, teman-teman. Dan itu kalau nggak salah ada pembagiannya itu kepada 5 profesi, di antaranya itu data scientist, web developer dan semacamnya. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tingkat kognisi tinggi dan digital skill. Nah, Kang Wi selanjutnya nanya nih, terus Kang gimana misalkan cara biar saya bisa mengetahui, bisa menguasai digital skill itu dengan cepat? Kalau saya punya konsep ini, teman-teman, saya punya konsep yang namanya transferable skills. Transferable skill ini adalah konsep-konsep di mana kita bisa mentransfer kemampuan kita sebelumnya pada kemampuan kita sebelumnya, teman-teman. Misalkan kayak gini. Misalkan sebelumnya saya berprofesi gitu ya, ini sebuah analogi saja, teman-teman. Misalkan saya berprofesi sebelumnya sebagai seorang penjual kendaraan, teman-teman. Nah, saya ingin beralih profesi kepada profesi selanjutnya, misalkan penjual skincare, teman-teman. Kan itu ya beda produk ya, dari produk kendaraan ke produk skincare. Nah, tapi teman-teman masih bisa mentransfer, ada skill yang masih bisa transfer. Skill apa? Skill menjual tadi, teman-teman, kan tadi sama-sama jualannya dari dari kendaraan ke skincare gitu. Nah, teman-teman masih punya skill yang sama skill yang sama itu jualan. Nah, tapi teman-teman nggak ngerti produknya. Nah, masalah produk ini teman-teman bisa atasi dengan belajar. Kalaupun misalkan teman-teman malas nih buat belajar, teman-teman bisa cari partnernya, teman-teman, buat bisa teman-teman menemukan orang-orang yang mengerti tentang skincare. Misalkan bisa mulai temenan sama dokter-dokter yang mengerti skincare, dokter-dokter yang mengerti tentang kulit gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mempelajari sesuatu apapun itu dengan cepat gitu, teman-teman, termasuk digital skill, teman-teman harus bisa menemukan nih, apa sih transferable skill dari kemampuan saya sebelumnya yang bisa saya transfer untuk kemampuan saya selanjutnya. Gitu. Jadi misalkan di skill sebelumnya saya punya ketahanan atau misalkan punya keuletan, punya apa gitu, punya apapun itu skill-skill sebelumnya yang bisa ditransfer dalam proses teman-teman mempelajari hal-hal baru termasuk digital skill tadi gitu ya. Ya kalau misalkan action itu sesuatu yang sudah pasti ya teman-teman harus ambil action dan self aware juga teman-teman sudah sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi dengan tadi konsep self aware dengan berbagai alat analisis dari Johari Window, apalagi tadi SWOT, Ikigai gitu ya teman-teman, dari alat-alat analisis itu, dari alat-alat self awareness itu, teman-teman bisa lebih mengenal diri teman-teman dan teman-teman bisa menemukan formulasi yang baik buat diri teman-teman agar bisa lebih cepat mempelajari segala sesuatu. Bisa jadi quick learner, termasuk itu dalam hal digital skill. Jadi kata kuncinya kalau dari saya, Kang Luis harus menemukan transferable skills, skill-skill yang Kang Luis dapatkan atau miliki sebelumnya dan bisa ditransfer dalam mempelajari sesuatu yang baru. Itu mungkin Kang Rahman. Baik, terima kasih banyak Kang Aslan atas jawabannya. Tadi ya banyak sekali yang telah disampaikan oleh Kang Aslan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Laili Diah Rahmatika, asal SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo. Pertanyaannya, menurut narasumber, generasi muda yang menginspirasi itu seperti apa sih? Dan apa kiat-kiat kita menjadi generasi yang menginspirasi, produktif, inovatif, memiliki daya jual, dan saing saat berkompetisi dalam hal usaha peningkatan serta pemulihan ekonomi di masa pandemi. Gitu. Cukup panjang ya Kang Aslan pertanyaannya. Apakah bisa dipahami Kang Aslan? Boleh diulangi Kang? Oke. Jadi pertanyaannya dari Laili Diah Rahmatika, asalnya dari Seman 1 Jetis Ponorogo. Pertanyaannya, menurut narasumber, generasi muda yang menginspirasi itu yang seperti apa sih? Dan apa kiat-kiatnya menjadi generasi yang menginspirasi, produktif, inovatif, serta memiliki daya jual serta saing yang tinggi saat berkompetisi dalam hal usaha peningkatan serta pemulihan ekonomi di masa pandemi. Gitu, Kang Aslan. Oke. Dapat Kang, dapat. Oke, mangga Kang Aslan. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya siapa sih generasi yang menginspirasi, kalau misalkan tadi memperhatikan secara seksama gitu ya di materi yang saya sampaikan, sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi mereka yang menginspirasi itu adalah mereka yang memiliki prestasi, mereka yang memiliki karya, teman-teman. Jadi kalau gimana kita bisa menginspirasi kalau kita nggak punya apa-apa gitu ya?
yang saya masukkan di sini tidak punya apa-apa itu bukan dalam hal materi, tapi dalam bentuk karya dan prestasi. Misalkan gitu ya, saya analogikan kepada diri saya pribadi. Ya saya katakan bukannya seperti apa-apa, saya bisa menginspirasi seperti apa gitu ya dari generasi saya sebelumnya, adik-adik kelas saya dan siapapun itu, ya karena dengan prestasi saya gitu ya, karena dengan karya-karya saya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menginspirasi orang kalau kita tidak punya prestasi dan kita tidak punya karya seperti itu. Dan gimana caranya kita berprestasi, gimana caranya kita punya karya, nah, seperti yang tadi disampaikan sama adiknya. Tadi sudah saya urutkan ya urutannya. Jadi kalau pengen punya prestasi, punya karya, yang pertama teman-teman harus punya self-aware. Harus punya self-aware sama diri teman-teman. Harus punya kemelekan tentang diri teman, apa keunggulan teman-teman, apa kelemahan teman-teman. Nah, dari sana teman-teman bisa buat itu sebagai pertimbangan buat teman-teman membuat keputusan ke depannya, hal-hal yang berimplikasi besar buat diri teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman harus punya grit tadi ya. Kalau teman-teman pengen punya grit, teman-teman harus punya growth mindset seperti yang tadi saya sampaikan. Itu mungkin jawabannya Kang Roman. Baik, terima kasih banyak Kang Aslan. Sebentar saya ini sambil mencari-cari pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Baik Kang, santai saja. Nah, ini dari Desi Dian Safitri, asalnya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pertanyaannya, ini cukup banyak nih Kang, dimulai dari cerita terlebih dahulu. Di masa pandemi COVID-19 sekarang, ini sangat banyak sekali merugikan banyak hal, baik dari tenaga medis, kesehatan, dunia pendidikan, dan masyarakat sekitar. Pada saat ini, generasi muda, calon penerus bangsa butuh jaminan layak mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapat secara baik. Tetapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yang harus memaksakan diri, khususnya anak SD, SMP, SMA yang belajar di rumah. Ya mungkin saat ini teknologi begitu canggih, orang bisa belajar dari aplikasi. Tetapi tidak semua mereka dapat langsung mencerna materi yang dipelajari, khususnya anak sekolah dasar. Mereka butuh bimbingan secara khusus, dan terkadang orang tua pun pasti akan kewalahan mengajar anak namun tetap tidak paham. Pertanyaannya, bagaimana solusi atau mungkin bagaimana pandangan Akang terhadap upaya Kemendikbud dalam mengatasi dunia pendidikan saat ini agar anak-anak generasi penerus bangsa dapat mendapatkan pendidikan dengan baik minimal 12 tahun. Ya, seperti itu, Kang. Oke Kang Rahman. Kalau saya pahami gitu ya, sebenarnya pertanyaannya out of context, soalnya kita berbicara tentang generasi Z dan kita berbicara tentang kapasitas kita gitu ya selaku generasi Z, apa yang bisa kita lakukan. Kalau itu kan pertanyaannya gimana sih kita ngasih rekomendasi gitu ya kebijakan kepada pemerintah untuk menghadapi menghadapi situasi sekarang ini seperti itu. Tapi tidak apa-apa, akan saya tanggapi gitu ya dengan kapasitas saya pribadi seperti ini. Jadi kalau dari pandangan pribadi saya gitu teman-teman, dengan keadaan seperti saat sekarang ini, saya mungkin akan coba covering both side gitu ya, karena ketika kita melihat sesuatu kita harus coba covering both side. Jadi tidak berat sebelah gitu. Kita coba pandang dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi positifnya untuk keadaan pandemi seperti saat sekarang ini, yang pertama itu tingkat digitalitas kita ya teman-teman, mau tidak mau itu tidak bisa terbantahkan. Kita jadi dipaksa untuk bisa lebih awal atau lebih cepat memahami dunia digital teman-teman, termasuk cara menggunakan Zoom, cara menggunakan Google Meet, cara berinteraksi secara digital. Itu orang-orang yang sebelumnya bahkan ya gaptek gitu ya, gagap teknologi, dengan adanya kondisi pandemi ini itu bisa mempercepat tingkat literasi digital gitu ya, literasi digital dari masyarakat Indonesia. Itu yang positifnya, salah satunya di antaranya. Yang kedua, mungkin kalau dari sisi negatifnya betul tadi teman-teman, orang tua gitu ya harus sambil ngajarin anaknya, tapi kan tidak semua orang tua bisa, dan tidak semua orang tua punya fasilitas gitu untuk melakukan interaksi secara digital gitu ya. Nah, inilah teman-teman, menurut saya potensi yang tersisa untuk generasi Z, di mana generasi Z ini bisa turun teman-teman kepada masyarakat dengan bentuknya apapun itu, dengan misalkan saya turunnya dalam bentuk individual, atau misalkan saya mau ngajak teman-teman saya dalam bentuk komunitas. Nah,
saya juga sudah melihat itu, teman-teman, banyak sekali generasi-generasi Z yang mulai turun membantu kepada masyarakat untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman. Jadi supaya para orang tua ini tidak kewalahan mengajar anak-anaknya, teman-teman. Itu banyak teman-teman, baik yang melakukannya secara individu maupun secara berkelompok atau komunitas. Jadi ini adalah kesempatan juga buat generasi Z membuktikan bahwa generasi Z itu bukan generasi individualis, generasi Z itu bukan generasi yang egois, generasi Z itu bukan generasi yang kekurangan interpersonal skills, tapi generasi yang peduli, yang care, yang impactful bagi masyarakat gitu. Nah, ini peluang juga nih buat generasi Z membuktikan hal tersebut gitu ya. Jadi kalau dari sisi positifnya gitu, dari sisi negatifnya betul tadi banyak sekali kekurangan, tapi dari sisi negatif itu menimbulkan sebuah peluang untuk pembuktian generasi Z bisa turun membuktikan atau membantah stigma-stigma negatif yang dialamatkan kepada generasi Z tadi yang tadi saya sampaikan di pematerian. Mungkin seperti itu Kang Roman jawabannya. Oke, baik. Kang Aslan, kita ambil 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi Baik, Kang. pertanyaan terakhir, pertanyaan selanjutnya dari Aprilia Yulmensyah Kainama. Asal instansinya Akademisi Komunitas Mapindo, Denpasar. Pertanyaannya, apakah mayoritas generasi Z mempunyai perilaku lebih baik daripada generasi sebelumnya? Dan apakah generasi Z yang lebih besar untuk mempunyai peluang untuk menginspirasikan generasi-generasi lainnya untuk masa depan yang akan datang? Oke. Sebenarnya mungkin tadi udah sedikit dijelaskan, tapi bisa lebih banyak lagi, Kang, dijelaskan kembali. Gitu. Baik, betul. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ini sebenarnya challenging sih. Karena challenging kenapa? Karena itu butuh penilaian gitu ya, penilaian objektif. Apakah generasi Z ini lebih baik dari generasi sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan saya jawab gitu ya lebih baik, takutnya nanti teman-teman malah bilang, oh karena kamu generasi Z gitu ya, lebih baik generasinya. Karena tadi kan saya termasuk pada generasi Z juga seperti itu. Nah, tapi jadi saya tidak bisa bilang generasi Z itu lebih baik atau tidak dari generasi sebelumnya, teman-teman. Tapi saya berani bilang kalau generasi Z ini punya opportunity, punya privilege yang lebih besar dari generasi sebelumnya, teman-teman. Apa itu privilege, keuntungan, opportunity? Kalau misalkan tadi dari pakai teknik analisis SWOT itu ya, opportunity itu kan dari faktor eksternal gitu ya. Nah, apa sih privilege dari generasi Z ini? Yang pertama sudah jelas teman-teman dari tadi saya sampaikan bahwa generasi Z ini punya privilege bahwa digital, internet, semuanya itu adalah keterhubungan, semuanya itu adalah privilege yang dimiliki oleh generasi Z dan tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, dengan adanya privilege, opportunity tadi yang dimiliki oleh generasi Z yang bukan dalam bentuk sesuatu yang perlu dipermasalahkan gitu ya, karena itu adalah sesuatu yang ya karena perkembangan zaman gitu ya, teknologi dan segala semacam dan sebagainya seperti itu. Dengan hal itu seharusnya generasinya bisa memaksimalkan sih potensi yang dimilikinya dan bisa mengkonversi dirinya menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi apakah lebih baik atau tidak? Saya tidak bisa menjawab itu karena takutnya jawabannya bias karena saya termasuk generasi Z karena saya termasuk pada salah satu kelompok yang dipertimbangkan itu. Tapi saya berani bilang kalau generasi Z ini punya potensi yang lebih besar, punya privilege yang lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya untuk bisa membuat hal-hal yang lebih impactful, hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bahkan bagi perkembangan zaman secara global seperti itu. Karena kalau kita berbicara generasi Z selalu berbicaranya konteksnya global gitu ya. Gitu Kang Rahman jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kang Aslan. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Teresia Apilaristi. Asal instansinya dari Universitas Tanjung Pura, lumayan jauh ya Kang Aslan ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi generasi yang menginspirasi bagi generasi Z yang susah percaya diri dan juga memiliki wawasan yang kurang? Mungkin ini lebih ke gimana nih Kang caranya untuk kita tuh bisa menginspirasi banyak orang, tapi kita tuh memiliki kepercayaan dirinya tuh rendah mungkin ya, dan juga wawasan yang kurang gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Kang Roman dan Teresa tadi ya. Sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi di pematerian bagaimana cara kita bisa menginspirasi orang tapi kita punya terkendala dalam diri internal kita masing-masing gitu ya. Misalkan tadi salah satu variabelnya itu tadi disebutkan tidak memiliki confident gitu atau lacking confident atau memiliki kekurangan kepercayaan diri. Nah,
teman-teman, sebenarnya kenapa sih kita nggak percaya diri gitu ya? Pertanyaannya itu kan, kenapa kita nggak percaya diri? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu potensi diri kita, kita tidak tahu keunggulan kita, dan kita lebih fokus kepada keunggulan diri yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi harus dirubah ya teman-teman pandangannya. Teman-teman harus lebih fokus kepada keunggulan, kelebihan dari diri teman-teman masing-masing, dan bukannya fokus kepada kelebihan dan keunggulan orang lain gitu. Nah, dan juga permasalahan kedua adalah teman-teman justru lebih fokus kepada weakness-nya teman-teman tadi ya. Sebenarnya teman-teman udah tahu nih weakness-nya teman-teman gitu. Nah, tapi teman-teman tidak tahu how to deal with it, how to solve, gimana cara ngobatin weakness-nya teman-teman, dan gimana cara munculin atau ngenalin dari strength-nya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal ke situ, teman-teman gagal buat self awareness, teman-teman gagal buat mengenali strength teman-teman, teman-teman gagal buat mengenali weakness teman-teman, teman-teman iyalah bakalan kekurangan kepercayaan diri, bahkan teman-teman bakalan cenderung overthinking, teman-teman bakalan terus mikirin, oh iya ya orang lain kok hebat banget sih bisa kayak gini, bisa kayak gini. Padahal teman-teman lupa buat memfokuskan kalau teman-teman juga punya kelebihan, teman-teman juga punya strength gitu. Selain teman-teman punya weakness, teman-teman punya strength, teman-teman punya opportunity gitu. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman sebenarnya kalau misalkan teman punya kekurangan di self confident gitu ya, punya lacking, kekurangan kepercayaan diri, punya kekurangan dalam hal apapun itu, dalam hal sifatnya internal, teman-teman, kuncinya adalah teman-teman harus self aware sama diri teman-teman, harus lebih mengenal diri teman-teman. Dengan cara apa? Banyak ya teman-teman. Tadi alat analisisnya bisa saya sampaikan. Ada SWOT, ada Ikigai, ada The Johari Window, ada The Five Thinking Styles. Itu teman-teman bisa pelajari, bisa cari gimana cara biar teman-teman bisa mengenali diri teman-teman. Kalau teman-teman udah mengenali diri teman-teman, kelebihan diri teman-teman, teman-teman nggak bakalan iri sama pencapaian orang lain, karena teman-teman bakalan paham kalau setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, setiap orang punya waktunya masing-masing, dan setiap orang itu nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain. Yang perlu kita bandingin adalah diri kita sama diri kita yang kemarin. Jadi bukan diri kita versus orang lain, tapi diri kita versus diri kita yang kemarin gitu ya. Not we versus the others, but we versus the previous us gitu ya teman-teman. Gitu mungkin Kang Roman jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kang Aslan. Tadi jawabannya sangat luar biasa ya, bahwa kita tuh punya kelebihan dan kekurangan diri masing-masing, sehingga gimana caranya untuk kita ini bisa mengoptimalkan kelebihan yang kita punya, dan juga tentunya kelebihan tersebut untuk kita dioptimalkan, bukan untuk menutupi kekurangan, tapi untuk menunjukkan saja bahwa kita itu sebetulnya memiliki kelebihan yang itu menjadi ciri khas dari diri kita sendiri gitu kan. Oke Kang Aslan, berhubung waktu juga, ini kita selanjutnya memasuki sesi selanjutnya itu closing statement, dan mungkin dari tadi hal-hal yang disampaikan oleh Kang Aslan dan juga sesi tanya jawab barusan, boleh nih Kang Aslan untuk menyampaikan poin-poin pentingnya sekarang. Mangga Kang Aslan. Oke, terima kasih kepada Kang Rahman yang telah memberikan saya sekali lagi untuk closing statement. Yang pertama, hal yang ingin saya garis bawahi dari untuk generasi Z ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus punya self awareness. Itu yang pertama ya, teman-teman harus punya self awareness. Kalau teman punya self awareness itu akan melancarkan langkah-langkah teman-teman selanjutnya. Itu yang pertama. Hal yang paling penting yang ingin saya tekankan adalah teman-teman harus punya self awareness yang baik. Teman-teman harus mengenali kelebihan dan kekurangan diri teman-teman masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus punya grit ya. Harus punya grit, karena kenapa? Kalau teman-teman punya grit, teman-teman nggak bakalan punya mental yang lembek, teman-teman nggak bakalan mundur ketika ada tantangan, dan teman-teman tidak akan berlarut-larut ketika teman-teman menghadapi kegagalan gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama harus punya self awareness, yang kedua teman-teman harus punya grit, yang ketiga teman-teman harus punya growth mindset. Ya teman-teman, kalau teman-teman pengen punya grit, teman-teman harus punya growth mindset. Apa itu growth mindset? Pola pikir yang berkembang, teman-teman. Pola pikir yang melihat segala sesuatu itu bukan pemberian dan bersifat statis, tapi pola pikir yang melihat segala sesuatu itu bersifat dinamis dan bisa berkembang, teman-teman gitu ya. Itu jadi yang pertama teman-teman harus punya self awareness, yang kedua harus punya grit, yang ketiga teman-teman harus punya growth mindset.
Itu aja sih sebenarnya teman-teman dari 3 itu. Kalau teman-teman punya 3 itu, teman-teman bakalan menjadi generasi Z yang bisa berprestasi, bisa berkarya, dan tentu saja kalau misalkan teman-teman punya prestasi, punya karya, ya teman-teman berarti bakalan menjadi seseorang generasi Z yang menginspirasi atau bisa memberikan dorongan kepada generasi Z yang lainnya. Seperti itu, Kang Rahman. Closing statement dari. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Arslan. Jadi tadi ya teman-teman, bahwa kita itu tentunya harus mengenali atau self-awareness terhadap diri kita sendiri. Dengan kita self-awareness terhadap diri kita sendiri, kita akan menjadi lebih paham hal apa yang seharusnya kita lakukan terhadap potensi atau kelebihan serta kekurangan yang kita miliki. Lalu selanjutnya, kita sebagai generasi Z memang banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang mungkin ini menghambat dari karakteristik yang tadi telah disebutkan. Tapi hal tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang menjudge diri kita untuk menjadi seperti tadi yang disebutkan, tapi bagaimana caranya agar kita terus memperbaiki diri dan juga berkembang. Dan tentunya kita harus membuktikan nih bahwa judgement dari orang lain ataupun pembiasaan terhadap karakteristik generasi Z ini tidak ada dalam diri kita. Seperti contohnya tadi, sifat individualisme yang cenderung lebih tinggi mungkin ya dimiliki oleh generasi Z, sebetulnya tidak gitu. Bahwa kita justru memiliki kecenderungan pemikiran yang global, karena kita sebetulnya lebih peka dan juga lebih aware terhadap kondisi global hari ini. Serta yang tadi telah disebutkan bahwa kita harus memiliki growth mindset untuk meningkatkan kapasitas, potensi, dan juga kapabilitas kita dalam meningkatkan berkehidupan di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Kang Arslan atas materi dan juga paparan yang disampaikan, sangat menginspirasi dan juga tentunya ini hal-hal yang tadi disampaikan merupakan suatu sharing yang sangat luar biasa dan tentunya harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebaik-baiknya kita dalam mendengarkan materi adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan hal-hal yang baik dari materi yang kita dapatkan. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya, ini ada sesi pemberian e-sertifikat kepada Kang Arslan sebagai bentuk apresiasi telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sharing session yang diselenggarakan oleh startnol.idn. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kang Arslan. Saya sharing terlebih dahulu untuk e-sertifikatnya. Oke, saya serahkan sertifikat kepada Kang Arslan Muhammad Fahrudin sebagai speaker dalam seminar daring nasional menjadi generasi Z yang menginspirasi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh startnol.idn. Saya serahkan sertifikatnya dan juga nanti saya kirimkan melalui WhatsApp. Sekali lagi, terima kasih banyak Kang Arslan. Sama-sama Kang, sebuah kebanggaan dan kehormatan bisa berbicara dan berbagi informasi di Startnow. Oke, baik. Sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak kepada Kang Arslan Muhammad Fahrudin yang telah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini dan juga sangat menginspirasi dari paparan yang beliau sampaikan. Dan selanjutnya saya akan menginformasikan kepada seluruh teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Untuk teman-teman, diperkenankan atau diharuskan untuk mengisi form evaluasi yang akan dibagikan esok hari pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang akan disematkan di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman semuanya, form evaluasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi teman-teman disilakan untuk mengisi form evaluasi tersebut. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih banyak juga atas antusiasme dari peserta yang telah hadir pada webinar di malam hari ini. Dan teman-teman diperkenankan untuk membuat instastory dari webinar pada hari ini. Apa sih yang teman-teman dapatkan, materi yang tadi telah dipaparkan oleh Kang Arslan, silahkan untuk dibuat instastory dan juga tag Instagramnya Kang Arslan @arslanmp. Betul ya Kang Arslan ya? Betul Kang. Dan juga bisa tag juga @startnol.idn. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya untuk webinar pada hari ini. Saran dan juga kritik dari teman-teman semuanya untuk webinar pada malam hari ini silahkan sampaikan di form evaluasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat dilanjutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Terima kasih banyak, Kang Arslan. Sama-sama, Kang. Saya izin live ya, Kang. Boleh, mangga, Kang Arslan.